Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Mugnialisha Putri dengan NPM 221-201-1320. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Hukum Tata Negara kelas E34. Di sini saya akan memberitahu tentang materi-materi yang ada di dalam buku ajar Hukum Tata Negara yang telah dipelajari selama semester 2 ini. Di bab 1 adalah pendahuluan hukum tata negara, di bab 2 ada sumber-sumber hukum tata negara Indonesia, di bab ketiga ada konstitusi, di bab keempat ada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yang kelima tutorial, yang keenam dinamika ketatanegaraan, yang ketujuh adalah bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang kedelapan adalah negara hukum dan demokrasi. Ke-9 tutorial lagi. Yang ke-10 ada kelembagaan negara. Yang ke-11 ada pemerintahan daerah. 12 kewarganegaraan dan keimigrasian. 13-nya tutorial. Lalu yang ke-14 HAM. 15 lembaga perwakilan, dan yang terakhir 16 peradilan tata negara. Dari semua materi yang saya sebutkan tadi, saya tertarik dengan HAM. Pengertian HAM adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia dari kelahiran, karena kodrat kelahiran manusia adalah sebagai manusia. Terdapat beberapa terminologi mengenai sebutan HAM, yaitu human rights, fundamental rights atau basic rights, natural rights, civil rights, dan hak kodrati. Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pilihan yang digunakan para legislator terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Senada dengan makna tersebut, terdapat dalam dasar pertimbangan undang-undang dimaksud. Sejarah HAM. HAM menjadi komitmen dunia sejak dideklarasikannya DUHAM pada tahun 1948. Sebelum DUHAM dideklarasikan, terdapat beberapa dokumen kesepakatan yang dapat dikatakan sebagai dokumen HAM, yaitu A. Magna Carta 1215 di Inggris, B. The Bill of Rights 1689 di Inggris, The American Declaration of Independence 1776, The Declaration of the Right of Man and the Citizen 1789 di Prancis. Dasar-dasar hukum peradilan HAM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekerasan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang pengadilan umum. Lalu ada asas peradilan dan kedudukan pengadilan. Asas hukum acara peradilan HAM di Indonesia adalah asas lex specialis derogator legi generali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu sistem dan kompetensi peradilan HAM. Peradilan khusus HAM diadakan untuk pelanggaran HAM berat. Lalu peradilan ad hoc HAM untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu yang terakhir, Komnas HAM merupakan suatu badan yang menangani persoalan-persoalan HAM dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1983. Dan tujuan Komnas HAM telah dimandatkan sesuai dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu, hukum tata negara adalah rangkaian instrumen hukum yang bersifat kolektif dan disepakati atas dasar kesepakatan bersama dalam menggapai cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama suatu negara, yang membagikan kewenangan pembentukan alat negara mulai dari kedudukan tertinggi hingga terendah dalam suatu negara tertentu. Pembagian tersebut dapat merincikan sistematika kedudukan kelompok-kelompok jabatan beserta kedudukannya dalam organisasi dan termasuk pegangan tata cara hubungan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatannya. Pengaturan ini terskema sebagai mekanisme hubungan antar organ dalam garis vertikal dan garis horizontal.
antar satu organ dengan organ lainnya yang selaras dengan fungsi dan kewenangan organ negara tersebut. Adapun dalam pengaturan tersebut juga tak hanya menjelaskan prinsip-prinsip hubungan antar organ kekuasaan negara semata, turut juga dijelaskan prinsip-prinsip kedudukan warga negara dan hak-haknya walaupun belum mengatur penjaminannya, bila diteliti dari hak asasi manusia yang biasanya diatur secara terpisah. Dan di dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tugas penyelenggara negara selain mencapai apa yang menjadi tugas dari organisasinya, di sisi lain juga harus atau wajib mengikuti atau patuh terhadap peraturan perundangan yang lainnya. Terkait dengan apa yang sudah diatur, maka perlu mematuhi dengan seksama dan bertindak secara cermat agar tidak terjadi tindakan yang melebihi maupun kurang atau lalai dari apa yang sudah diatur dan diperlukan. Di sisi lain, apabila ada yang belum diatur, maka perlu dilakukan optimasi terhadap pilihan-pilihan terbaik yang tidak bertabrakan dengan aturan yang ada agar senantiasa selaras dan sejalan. HAM dari sudut pandang konstitusi hukum tata negara di Indonesia. HAM dalam konstitusi Indonesia telah dilandaskan dan dirumuskan dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28J 1 dan 2 bisa dibaca di sini. Ya, intinya HAM telah ditetapkan di dalam pasal 28A sampai dengan J. Di Indonesia, hak asasi dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama, hak asasi sipil dan politik. Muatan substansinya adalah kaitannya dengan kesamaan hak untuk dipilih dan memilih dalam kepemimpinan. Yang kedua, hak asasi sosial, ekonomi, dan budaya. Munculnya pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1941. Hak asasi yang melindungi kepentingan dalam aspek ekonomi secara universal untuk mengintegrasikan tujuan nasional dalam aspek hak-hak mendasar bagi seluruh rakyatnya. Hak sipil. Dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan di dalam pasal 20 Undang-Undang HAM, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, itu dilarang. Hak politik. Di dalam pasal 23 Undang-Undang HAM, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Dan di dalam pasal 24 Undang-Undang HAM, setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam hak ekonomi, terdapat pada pasal 38 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Itu dia kaitan hukum tata negara dengan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mengapa kita sebagai mahasiswa hukum wajib mengerti atau mengetahui tentang hukum tata negara? Menurutku, mempelajari hukum tata negara sangat erat kaitannya bagi penyelenggara untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan antara fungsi, mekanisme hubungan, dan prinsip etika kebijakan dalam hubungannya agar dapat tercapai apa yang dicita-citakan untuk bersama-sama hidup dalam satu negara. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.